Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Saya Ari Untung dan alhamdulillah sekarang ini berada di kawasan Lebak Bulus, tentunya juga di Masjid Al-Barkah. Di depan insya Allah para ahli surga depan saya, Majelis Taklim Al-Barkah. Waduh, semoga semuanya husnul khatimah. Itu adalah sebuah doa kalau kemudian nanti dipanggil ya. Ini cita-cita kita semua ya. Baiklah, ternyata hari ini saya tidak sendirian karena ternyata didampingi oleh para guru-guru yang sangat luar biasa. Ada guru kita Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin atau Gus Aap dari Jember. Assalamualaikum Gus. Dan juga ada Sohibul Bait, ada Kang Rashid ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ari. Semoga sehat terus Kang. Amin. Amin, amin. Dan juga Ustadz kita dari Ciracas, Ustadz Ari Zola. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, sama-sama Arinya. Wah, sama-sama Ari. Waduh, alhamdulillah. Baiklah, semoga ilmu saya seperti Ustadz ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, tentunya juga kita ingatkan nanti ada segmen di mana kita bisa belajar mengaji dengan ceria bersama Ustadz Munawir Ngacir. Tapi sebelumnya, untuk topik pembahasan hari ini, ada satu video yang sempat viral di jagat maya. Videonya seperti apa? Langsung kita saksikan sama-sama. Inilah video yang merekam detik-detik saat seorang guru mengaji wanita atau ustazah terjatuh hingga tidak sadarkan diri saat memimpin doa hatam Al-Quran di Masjid Al-Barokah Asy-Syafi'iyah, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Jamaah yang panik langsung membawa wanita bernama Ustazah Haziah Taslimah itu menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang, setibanya di rumah sakit, tim dokter yang menangani menyatakan korban telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Dari keterangan salah satu pengurus majelis taklim, wanita berusia 70 tahun itu yang sudah 20 tahun mengajar di masjid tersebut memiliki riwayat penyakit darah tinggi sejak sepekan terakhir. Memang kita menginginkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya dan keluarga besar Rasyidiyah maupun keluarga besar Majelis Taklim Ummahat Kamis pagi meyakini bahwa beliau itu orang yang baik, kemudian juga diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Selanjutnya, almarhumah langsung dimakamkan di makam keluarga di kawasan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Wa ilahukum ilahu wahid. Kalimat terakhir yang dibacakan oleh almarhumah Hajah Taslimah. Beliau bukan seorang yang masyhur ketika hidupnya, tapi ketika meninggalnya Allah mengangkat derajatnya menjadi orang yang sangat masyhur dan berikan banyak sekali hidayah. Bahkan sampai ke jagat maya luar negeri ikut mendoakan. Ada juga mungkin sampai daerah-daerah menyolatkan sholat gaib untuk beliau. Masya Allah. Ketika hidup gak cari ketenaran, tapi ketika meninggal didoakan banyak orang. Ini Masya Allah. Baiklah, semoga Ibu Hajah Taslimah husnul khatimah dan juga diterima Allah bersama orang-orang mukmin. Berikut ini adalah sebuah hikmah pelajaran yang menarik yang tentunya juga mungkin kita bisa mendengarkan daripada guru kita. Bagaimana bisa meraih posisi indah seperti ini. Yang pertama mungkin kita akan berikan kesempatan kepada guru kita, Gus Aap. Bagaimana menanggapi viralnya video ini Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rashid, Ustadz Ari Zola, Mas Ari Untung, semua jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Barkah yang saya muliakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia
la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. La ilaha illallah tidak sekedar ucapan yang diucapkan melalui lisan, tetapi juga harus diyakini dengan hati dan dikerjakan seluruh konsekuensi yang terdapat di dalam kalimat tauhid tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita saksikan dan kita dengarkan bersama kalimat terakhir yang keluar dari almarhumah Ibu Hajah Taslimah tadi, wa ilahukum ilahu wahid. Itu sebetulnya juga kalimat yang menunjukkan kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala fil ibadah. Menyatukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala hal yang terkait dengan kehidupan kita. Dan ini semakna dengan la ilaha illallah wa ilahukum ilahu wahid. Nah, dilihat dari tanda-tanda secara zahir itu yang bisa kita tangkap, kita saksikan sebagai manusia, insya Allah almarhumah min ahlil jannah. Allahumma amin. Apakah kita bisa mengikuti beliau? Ini tidak bisa kita rancang hanya sekedar dengan sesuatu yang akan tampil di permukaan, atau tidak bisa dikondisikan secara entertain. Tetapi ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana umumnya manusia ini akan mengakhiri ajalnya di dunia. Ketika sudah datang panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak jauh-jauh dari seperti apa perilaku kehidupannya sehari-hari. Tegasnya di dalam makalah disampaikan, an-nasu matu ala ma'asyu wa bu'ithu ala ma matu. Jadi manusia itu mati sebagaimana dalam keadaan ia kebiasaannya dalam kehidupan. Yang kebiasaannya berzikir, kebiasaannya mengaji, kebiasaannya di majelis ta'lim. Maka itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi sekaligus juga menjadi sistem keyakinan dan secara komitmen diaplikasikan dalam kehidupannya. Maka tatkala ini terus dijaga, maka insya Allah ada harapan besar kematiannya tidak jauh dari hal-hal yang semacam itu, yang ini akan menjadi amaroh atau tanda alamah kalau itu kematian husnul khotimah. Demikian Mas Ari yang bisa saya sampaikan. Terima Masya kasih. Allah. Semoga kita juga memiliki husnul khotimah kita masing-masing semua ya. Amin. Jadi dijelaskan bahwa itu sesuatu yang harus kita lakukan secara continuity, bukan harus dirancang begitu kemudian jadi. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi mulai sekarang mungkin tambah kita tingkatkan keimanan kita insyaallah. Baiklah, yang berikutnya kita berikan kesempatan kepada guru kita Kang Rashid atas fenomena yang sekarang mungkin sedang berada di jagat maya seperti ini. Fadhal Kang. Terima kasih Mas Ari, Gus Aab, Ustaz Arianda ya. Bunda Ayahanda, para jemaah Masjid Al-Barkah Jakarta Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Ainus Cahaya Hati dirahmati Allah. Tadi Gus Aab sudah menambahkan jawaban tentang fenomena seorang ibu yang meninggal pada saat membaca Al-Qur'anul Karim, dan Mas Ari Untung menyebutkan ayat terakhir, Mas Ari Untung, wa ilahukum ilahu wahid. Kenapa berhenti di situ ya? Wa ilahukum ilahu wahid. Bisa saja berhenti di ayat yang lain. Tapi kenapa titiknya dan kemudian meninggal? Itu mau menegaskan sebetulnya. Wahai Bunda Ayahanda, saudaraku di Indonesia, ini ada pesan dari Allah lewat ibunda yang meninggal ini. Jadikanlah Tuhanmu itu satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Bukan Tuhan kekuasaan, bukan Tuhan jabatan, bukan Tuhan kekayaan. Tapi Tuhan yang memiliki kekayaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bunda izin Ayahanda bahwa Rasul pernah bersabda tentang kematian ini. Yub'asullahu ala kulli abdin ma mata alaihi. Allah akan mematikan seseorang dan diutus orang itu sesuai dengan kematiannya. Kebetulan ibu ini meninggal pada saat membaca Al-Quran. Nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah
pada saat baca Quran. Nikmat tidak bunda? Nikmat. Bagaimana kalau dibangkitkan pada saat masak ayam opor gitu ya, dibangkitkan. Tapi pun sekali Al-Quran jangan dijauhin bunda. Deketin terus. Saya dengar Masjid Jami Al-Barakah para ibu-ibundanya rajin taklim Quranul Karim. Itu jangan dijauhin, deketin terus. Karena punten Al-Quran syafi'un lahu. Dia akan menolong si pembacanya. Akan menolongnya, ngasih syafaatnya kepada pembaca Al-Quranul Karim. Seperti tadi seorang ibu kelihatan dari wajahnya terbiasa baca Al-Quran. Maka dia meninggal pada saat sedang baca Al-Quran. Itu indah sekali. Kan banyak orang meninggal pada saat sedang memegang botol. Botol banyak, ada botol aqua, ada botol air mineral water, ada botol arak. Yang bahaya kan minum botol arak itu ya. Taib. Nah, bunda ayahanda Quran menjadikan dia menolongnya. Maka seorang ibu menjadi husnul khatimah. Poin terakhir yang ingin saya izin sampaikan adalah amal itu harus ada niatnya. Maka Allah selalu berfirman, ilal ladina amanu wa amilus salihat. Ketika amalanmu pingin husnul khatimah yang tadi dimintakan oleh Mas Ari Untung, bagaimana Kang Rasid supaya husnul khatimah seperti ibu tadi? Ya, Gus Aab menyebutnya insya Allah jadi ahlul jannah beliau. Nah, beliau mengatakan Allah berfirman bahwa ketika melakukan sesuatu harus dengan niat amanu. Amanu itu niat, amilus salihat itu prakteknya. Bunda izin, niat itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu niat akan menolong si pemilik niat itu. Jadi niat itu punten, Sayyid Muhammad Madi Abul Azaim, seorang waliullah dari Mesir, dia mengatakan niat itu seperti biji semangka. Dia kecil, hitam dan kecil. Tapi kalau sudah ditanamkan di tanah, dia tumbuh akar, tumbuh ranting, tumbuh daun, tumbuh buah. Saya kira Bunda sering tahu beli buah semangka ya, ada warna merah, warna apa Ibu? Warna kuning. Berapa kilo? Ada yang 7 kilo ya. Padahal aslinya cuma biji kecil. Tapi buahnya 12 kilo. Nah niat itu adalah seperti itu. Ibu niat umroh, dapat sudah pahala itu. Niat baca Quran dan niat menjadi husnul khatimah. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, kita diingatkan kembali ya bahwa kita akan dimeninggalkan dalam kebiasaan kita dan dibangkitkan pada saat meninggal tersebut. Mudah-mudahan kita dimeninggalkan dan dibangkitkan kembali dalam keadaan terbaik. Husnul khatimah. Amin. Berikut ini kita akan dengarkan juga dari guru kita Ustadz Ari Zola. Apakah memang kebiasaan-kebiasaan ini adalah sesuatu yang sulit atau tidak dilakukan sehari-hari untuk mengejar prestasi kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz Ari Zola, waktu dapat dipersilakan. Baik, terima kasih Abang Hari. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lalu bersama tadi kita saksikan yaitu kematian husnul khatimah. Ini termasuk adalah kematian yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tadi sudah mempersiapkan luar biasa. Dia selalu mengaji, dia selalu melafal-lafalkan sehingga ketika diundang panggilan Allah Subhanahu wa taala kematian dalam keadaan mengaji juga husnul khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mautul haq. Kematian adalah hak kebenaran. Yang belum benar, yang belum datang yang benar-benar adalah amal kita. Sudahkah amal kita? Sudahkah kita mempersiapkan amal-amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kematian pasti dan pasti datang, tapi belum tentu saat kematian amal-amal kita sudah mendatangkan diri kita untuk husnul khotimah. Yang ketiga, al-mautu masturun. Kematian adalah misteri. Kita tidak tahu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin mindset kita yang harus kita rubah. Kadang mindset kita kematian satu, umurnya berapa? Kedua, sakit apa? Kadang kita pertanyaan dua ini, umurnya berapa, sakit apa? Ternyata kematian menghampiri diri kita. Tidak. Ketika sakit juga tidak karena umurnya sudah tua atau sudah seberapa. Mati adalah misteri, kematian adalah misteri buat kita.
Selanjutnya yaitu ada 4 keadaan orang meninggal. Yang pertama, baik prosesnya di awal, akhirnya juga husnul khotimah baik. Yang kedua, baik awalnya, akhirnya su'ul khotimah. Yang ketiga, jelek di awal, jelek juga di akhir. Yang keempat, jelek di awal, prosesnya jelek, tapi karena akhirnya waktu dicabut oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah. 4 hal tersebut kita bertanya pada diri kita, di manakah letak kita nanti di akhir ketika hayat kita meninggal nanti. Mungkin itu, terima kasih Abang Ari dan ibu-ibu jamaah semuanya Cahaya Hati Indonesia di seluruh Indonesia ini. Terima kasih Ustadz Ari. Waduh, Masya Allah ya. Ada 4 tentunya juga fase dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita apapun awalnya, endingnya husnul khatimah. Dan tentunya juga mungkin episode kali ini kita akan bawa bagaimana polanya supaya kita bisa meraih cita-cita kita untuk husnul khatimah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali hanya di Cahaya Hati Indonesia.